Halo Sobat Mata Rumpaka dan Lambang Sora. Kali ini saya kedatangan narasumber yang spesial, istimewa dari Jerman. Dia merupakan seorang guru kindergarten, meskipun asli orang Indonesia tetapi memilih mendidik di sana. Vicky Nastasia. Halo Mbak Vicky, saya sangat senang mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Mbak Vicky untuk berdiskusi tentang mengenai menggali pengalaman dan pemikiran Mbak Vicky terhadap pendidikan Jerman dan Indonesia. Nah, saya memiliki pertanyaan, di mana pertanyaan pertama, dari semua unggahan yang saya simak tonton dari akun Instagram Vicky Nastasia, saya melihat keputusan Mbak Vicky tinggal di Jerman barangkali sebagai pilihan terbaik yang Mbak Vicky putuskan dalam hidup. Namun, bisakah menceritakan secara detail awal mula memutuskan pergi dan tujuannya ke Jerman? Mengapa memilih menjadi guru kindergarten di Jerman? Apakah ini salah satu tujuan atau sebuah keputusan di tengah perjalanan hidup? Silakan. Tinggal di Jerman memang udah jadi cita-cita saya sejak kecil, karena dulu ayah saya juga pernah hidup di Jerman selama lebih dari 10 tahun. Beliau juga masih fasih berbahasa Jerman. Waktu saya masih kecil, papa sering cerita tentang pengalaman hidupnya di Jerman. Jadi itu yang memotivasi saya untuk bisa tinggal di Jerman. Awalnya saya mau belajar musik di sebuah universitas musik ternama di Jerman. Tapi setelah saya memberikan les gitar kepada anak-anak kecil sebagai kerja part-time, saya jadi suka bekerja sama dengan anak-anak itu. Karena itu saya sekarang memutuskan untuk bekerja di kindergarten. Saya juga menyimak live Instagram Mbak Vicky dengan Algrafi, seorang konten kreator yang cukup kritis mengomentari pendidikan. Di sana banyak menjelaskan konsep kindergarten di Jerman dan beberapa hal tentang pendidikan di Indonesia. Saya ingin mengetahui respons Mbak Vicky terhadap pelaksanaan pendidikan dasar di Indonesia, terutama ihwal guru-guru di Indonesia lebih sibuk dalam konteks teknis akhir-akhir ini, tapi nyaris melepaskan perhatian terhadap anak-anak murid itu sendiri. Hal ini terjadi karena guru-guru semacam mendapatkan tuntutan baru untuk melaporkan kinerjanya pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Di sisi lain, para guru juga harus mencari sertifikat untuk mendapatkan penilaian sebagai syarat pencairan sertifikasi semacam itu. Maka lihatlah komentar guru-guru pada video terbaru di kanal YouTube Kemdikbud RI dengan judul unggahan SMB edisi spesial hasil PISA dan transformasi pendidikan di Indonesia. Rata-rata para guru ini berkomentar menanyakan sertifikat sebagai feedback atensi mereka setelah menonton YouTube Kemdikbud tersebut. Padahal dalam video tersebut, Nadiem Makarim dan beberapa pejabat Mendikbud itu membahas ihwal peringkat PISA Indonesia tahun 2022 yang terbaru. Nah, sebenarnya ini lucu, tapi begitulah kenyataannya. Menurut saya juga ada semacam dis dan misorientasi antara sistem pendidikan ketika menuntut sumber daya guru di lapangan. Menurut saya, pemerintah tidak menaruh kepercayaan bahkan respect terhadap para pendidik. Alih-alih meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendorong guru-guru untuk mengikuti workshop atau lokakarya dan banyak tuntutan lainnya, tanpa memberi ruang kepada mereka untuk menunjukkan kompetensi terbaik mereka selama bertahun-tahun bertugas mengajar dan mendidik. Memang sangat disayangkan respons kebanyakan guru ini yang justru terjebak oleh syarat pencarian sertifikat dalam diskusi, workshop, seminar ya sebagai syarat pencairan sertifikasi tadi. Bagaimana respons Mbak Vicky terhadap fenomena ini? Setiap kali saya post konten yang isinya tentang sistem pendidikan di Jerman,
Pasti hampir semua yang komentar adalah keluhan-keluhan mereka tentang beban administrasi yang harus dikerjakan di PMM. Saya memang nggak tahu banyak tentang PMM ini, tapi yang sepertinya tujuan PMM ini adalah untuk membantu guru dapetin referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum merdeka dalam satu platform ya. Saya juga dengar bahwa guru mendapatkan kesempatan untuk saling berbagi praktek baik melalui karya-karya selama mengajar dalam bentuk rencana pembelajaran. Memang pada dasarnya ini dari pemikiran sistem seperti ini tujuannya tentu positif ya. Tapi memang yang banyak jadi kritik juga adalah kurikulum merdeka ini kan kurikulum baru dan butuh waktu untuk dipelajari. Dan emang sangat manusiawi kalau kita pada awalnya skeptis sama hal-hal yang baru. Karena manusia itu kan makhluk kebiasaan. Adanya PMM mungkin juga nggak sepenuhnya membantu, terutama untuk para guru yang berada di pelosok Indonesia. Terlebih lagi sama halnya dengan murid. Setiap guru juga memiliki kecepatan belajar dan konsep pemahamannya masing-masing. Jadi ketimpangan penerapan kurikulum merdeka ini tentu bisa aja terjadi. Mempelajari dan menerapkan hal yang baru tentu itu nggak mudah ya, dan nggak bisa cepat. Apalagi Indonesia itu kan sangat luas, dan dengan berbagai kultur, budaya, dan ditambah dengan perbedaan golongan sosial yang sangat ekstrem. Konsep kurikulum merdeka ini sebenarnya mau memperdayakan murid dan guru. Tapi karena banyak yang harus dipelajarin oleh mereka, dampaknya guru jadi kehilangan waktu untuk bersama murid. Padahal ini kan suatu hal yang lebih utama yang dilakukan oleh guru. Sehingga tanpa sadar banyak waktu guru habis mempelajari konsep baru dan hal-hal teknis lainnya. Dan belum banyak punya kesempatan untuk mempraktikkan dan merasakan sendiri yang dipelajari. Keluhan yang paling sering saya baca di komentar-komentar konten saya adalah bahwa para guru ngeluh saat mereka memiliki kewajiban untuk mengisi pelaporan kinerja mereka, khususnya untuk guru yang statusnya sudah jadi ASN atau pegawai negeri. Terkait guru yang mengejar sertifikat, memang sangat disayangkan ya kalau tujuan mengikuti berbagai seminar, webinar, atau pelatihan itu hanya untuk mengejar sertifikat. Karena kan banyaknya sertifikat tidak bisa menggambarkan seberapa berkualitas atau kompetennya seorang guru. Tapi ya emang begitu, seperti yang kita juga tahu ya, kalau gaji guru di Indonesia masih sangat minim. Ini juga salah satu video Instagram Vicky yang langsung viral setelah Vicky memberikan informasi bahwa gaji saya sebagai guru TK di Jerman sebesar 60 juta per bulan. Jadi mungkin dengan mereka mengumpulkan sertifikasi guru ini, mereka bisa mendapatkan uang tambahan. Nah, balik lagi, sebagai guru harusnya kita perlu kembali menyadari bahwa tugas utama kita yang mendidik anak-anak di ruangan kelas. Di sisi lain, mereka juga harus paham konsep merdeka belajar. Yang jadi itu ya yang dilema para guru saat ini di Indonesia. Jadi yang paling penting sih sebenarnya untuk menjadi guru yang berkualitas, mereka harus perlu mencari tahu dulu apa sih yang mereka perlu perbaiki untuk meningkatkan kualitas atau kompetensinya supaya nantinya pembelajaran murid bisa bisa jadi lebih berkualitas. Terus juga mencari cara di mana atau bagaimana dia bisa belajar meningkatkan kompetensinya. Caranya ya cara yang paling mudah ya adalah dengan merefleksikan diri. Iklim di kelas juga sangat menentukan kualitas mengajar kita. Guru dan rekan harus selalu tukar pikiran, berbagi ide, mendiskusikan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan konteks ruang belajar, anak didik, dan bisa memberikan feedback tentang cara mengajar satu sama lain. Ini penting banget karena kalau di dalam satu tim tidak berfungsi,
Mau punya sertifikat 100 lembar pun di rumah, kualitas pembelajaran di kelas pasti nggak akan optimal atau tidak optimal. Saya kira Mbak Vicky bisa memberikan masukan untuk sistem pendidikan di Indonesia karena pelaksanaan pendidikan tidak terlepas dari rancang bangun sistem pendidikan itu sendiri. Di masa kepemimpinan Mas Menteri Nadiem Makarim, kurikulum Merdeka ini rupanya lebih memusatkan tujuan untuk mencapai target kemampuan membaca, sains, dan numerasi untuk mengejar ketertinggalan kita dalam peringkat PISA. Dalam pelaksanaannya, guru-guru mengalihwahanakan administrasi pembelajaran ke PMM. Tuntutan sistem kinerja seperti ini juga memberikan shock bagi guru-guru di daerah yang fasilitasi digitalnya belum mumpuni. Artinya kemampuan guru-guru itu sendiri terhadap literasi digital juga masih adaptif. Ironisnya, ketika anak-anak dituntut untuk melek bacaan, suka membaca buku, tapi sistem tidak mendorong guru-guru untuk terbiasa membaca buku. Dalam konteks ini, karena Indonesia berada di peringkat terbawah dengan tes kepada siswa, meskipun bukan kepada guru, sebagaimana laporan-laporan PISA tentang literasi Indonesia. Nah, menurut Mbak Vicky, bagaimana seharusnya tindakan semua pihak dalam menangani tingkat literasi yang masih di posisi rendah ini? Pertama, sistem pendidikan Indonesia dan Jerman itu pasti berbeda ya, dan setiap sistem pasti ada pro dan kontranya, mau dimanapun negaranya. Jadi kalau mau membahas sistem pendidikan Indonesia, pastinya masih banyak sistem hal yang harus diperbaiki dulu, dan hanya boleh dinilai dari sudut pandang pendidikan di Indonesia juga. Kebiasaan membaca buku memang harus dibiasakan sejak usia dini. Walaupun mereka belum bisa membaca, tapi mereka sudah harus bisa dikenalkan dengan dunia buku melalui storytelling. Lucunya yang saya tahu tentang kurikulum Merdeka ini, um, mereka fokus pada materi yang esensial atau relevan dan yang mendalam. Kurikulum Merdeka terutama di pendidikan dasar memfokuskan pembelajaran pada literasi dan pembentukan karakter. Tapi kalau gurunya sendiri tidak suka membaca atau tidak tertarik pada literasi, ya gimana bisa menjadi contoh baik ke anak? Jadi solusinya mungkin sebelum menerapkan kurikulum Merdeka ini pada anak, guru perlu mengusahakan untuk memperbaiki kemampuan literasinya dan harus bisa teaching at the right level, atau artinya mengajar pada level yang sesuai dengan anak. Jadi guru perlu mempertimbangkan kemampuan dasar setiap siswa untuk merancang pembelajaran. Kalau saya ingat pendidikan saya dulu SD, kita sebagai siswa diwajibkan untuk memahami pelajaran yang banyak dan memaksa kita harus tahu semua atau harus bisa semua. Padahal kita ini makhluk individu yang artinya kita memiliki potensi masing-masing. Ada yang memiliki skill di bahasa, ada di bidang musik, ada di bidang matematik, dan lain-lain. Coba lihat deh dunia nyatanya di dalam profesi kita. Setiap kantor memiliki cabang atau daerahnya masing-masing. Ada yang bekerja di bagian marketing, ada yang bekerja di bagian akuntansi, ada pun di pembukuan, ada yang di public relation. Jadi ya kita semua memiliki tugas masing-masing sesuai dengan skill atau potensi kita. Tapi di sistem sekolah kita diharuskan untuk bisa atau mampu di segala bidang. Jadi menurut saya sistemnya yang salah atau bukan sumber dayanya. Jadi kalau ada guru yang menuntut anak punya minat baca, tapi guru sendiri rasanya juga tidak punya minat baca yang tinggi, bisa jadi itu justru yang perlu direfleksikan oleh setiap guru. Karena seperti yang kita tahu ya, anak itu kan peniru yang ulung. Bagaimana kita mengharapkan anak mau memiliki minat baca dan kemampuan literasi yang tinggi jika
yang mengajarin tidak memiliki hal yang sama. Selama ini kita terbiasa tumbuh dalam pendidikan yang memang belum menilai pentingnya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi selain karena tuntutan, ya kan? Mmm, yang penting pokoknya semua materi udah diajarin ke anak-anak. Tapi di sini itu mungkin, kita lupa bahwa kita sendiri aja kalau diajar dengan metode yang kita ajarkan kepada anak saat ini, bisa jadi kita bosen sendiri dan bahkan nggak mendapatkan banyak hal, input gitu, yang kita dapatkan. Jadi yuk kita berefleksi, kalau kita ingin anak punya kompetensi literasi dan numerasi yang udah kita lakukan, mmm, apa itu udah cukup gitu ya, apa itu sudah membantu mereka mencapai kompetensinya. Bukan hanya berpikir murid itu nggak suka baca, murid itu males berhitung, murid itu nggak suka belajar. Yakin deh, pasti pada dasarnya anak-anak itu selalu punya keingintahuan dan keinginan besar yang tinggi. Hanya bagaimana cara kita memantik itu semua, itu yang menjadi perbedaan. Misalnya, kita ingin anak punya minat baca yang tinggi. Ya, mari kita coba untuk adakan hari atau waktu khusus untuk membaca. Semua guru dan murid membaca bersama-sama dan dilanjutkan dengan proses diskusi. Masing-masing guru dan murid menceritakan apa yang dibaca, apa yang paling mereka sukai di dalam bacaan itu, apa yang tidak mereka sukai, apa yang bikin mereka penasaran. Pokoknya harus bisa menumbuhkan keingintahuan dan kemauan belajar dalam melibatkan anak dalam setiap proses belajarnya. Sehingga anak nggak cuma jadi objek dalam pembelajaran, tapi mereka juga jadi aktor utama dalam proses pembelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh seorang expert dalam pendidikan, Pasi Schalberg, dalam jurnal berjudul Will Pandemic Change School tahun 2020, bahwa untuk menjadi kompeten, peserta didik perlu memiliki kesempatan untuk belajar mengatur dirinya dalam proses belajar. Ada fenomena tiap ganti menteri, ganti kurikulum juga. Ini membuat guru-guru selalu bingung. Biasanya kurikulum sebelumnya juga belum tuntas dipahami oleh guru. Sudah berganti karena kepemimpinan, juga berganti kebijakan. Di lapangan, para guru tidak berdaya dan tidak bisa menolak dengan keadaan ini. Mereka harus belajar dari awal mengenai strategi, metode, pendekatan, kurikulum baru yang muncul tiap 5 tahun sekali. Bagaimana sebaiknya satu negara memikirkan atau mendesain pendidikan yang sangat substantif ini dalam membangun kualitas manusia bangsanya. Pertama saya mau menunjukkan simpati saya pada rekan-rekan guru di Indonesia yang harus melalui banyak tantangan sebagai, garda terdepan pendidikan Indonesia. Bisa dibayangkan sih, kebingungan dan frustasi para guru yang menjalankan pendidikan harus ganti-ganti kurikulum dan harus belajar dari awal, ketika mereka sudah mulai paham, malah harus ganti lagi ya. Untuk kasus Indonesia yang harus perlu dilakukan adalah refleksi terhadap kurikulum sebelumnya. Artinya apa yang udah baik, apa yang masih jadi tantangan, dan apa yang perlu diperbaiki, yang nantinya dilanjutkan di masa depan atau dilanjutkan di masa kepemimpinan, menteri yang baru. Sehingga tidak serta-merta perubahan drastis karena tentu akan berimbas langsung pada guru-guru dan murid sebagai aktor-aktor utama pelaku pendidikan. Balik lagi ke yang sempat dibahas sebelumnya bahwa untuk mempelajari dan mengimplementasikan sesuatu yang baru itu butuh waktu. Jadi kalau dalam durasi yang pendek-pendek sudah berganti, terus nggak pernah mencapai hasil yang maksimal, itu buat apa?
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan kesiapan muridnya, gurunya, dan juga sekolahnya yang nanti tiba-tiba ada kurikulum yang baru. Yang baik pada kurikulum ini misalnya pendidikan yang udah mulai fokus pada pembelajaran-pembelajaran yang esensial dan dibahas secara mendalam dengan mempertimbangkan kompetensi dan keberagaman murid. Bagian yang baik perlu diteruskan dan tidak langsung diganti begitu aja. Wah, kalau soal sistem pendidikan di Jerman jangan ditanya. Jerman terkenal dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Di sini sekolah dan pendidikan gratis dari tingkat kindergarten sampai kuliahan. Makanya banyak orang Indonesia juga yang niat atau mau kuliah di Jerman. Karena yang memang di sini pendidikannya gratis. Dan karena di sini nggak ada kurikulum, adanya undang-undang pendidikan anak yang jadi orientasi kita sebagai pekerja atau guru untuk mendidik anak-anak. Ya, dengan pastinya mengacu pada hak-hak anak atau UNICEF. Jadi nggak ada yang namanya penggantian kurikulum seperti di Indonesia. Selama saya mendapatkan kesempatan berkeliling ke beberapa wilayah Indonesia, ke sekolah-sekolah, ke komunitas pendidikan dan lain sebagainya, sebenarnya para guru ini memiliki kasih sayang yang sangat tinggi, eagerness dan pengabdian yang tidak perlu dipertanyakan. Bagaimana tidak, kondisi geografis, kultur, dan tradisi yang berbeda ini justru mereka mampu memahami potensi dan intelijensi anak-anak muridnya. Namun, upaya guru-guru ini kerap kali tidak sinkron dengan sistem yang ada. Misalnya, saya kira asesmen akhir tahun pelajaran belum merepresentasikan setiap individu anak yang sebenarnya. Angka-angka tersebut tidak menunjukkan perkembangan dan kecenderungan dari kecerdasan si anak itu sendiri. Kita semua tahu bahwa tiap anak itu beragam karakter, potensi, dan intelijensi. Namun, mereka harus mengikuti semacam tes ujian baik di tengah atau di akhir semester dengan asesmen yang sama. Kira-kira pandangan Mbak Vicky terhadap persoalan tersebut bagaimana? Seperti apa ide Mbak Vicky untuk menjawab keberagaman anak tersebut dengan asesmen yang adil sesuai kodratnya? Ini tentang asesmen nasional itu ya. Mungkin kita bisa kembali melihat dulu ketujuan diadakan asesmen nasional itu. Kalau dari yang saya baca, asesmen nasional itu tujuan utamanya untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Dan kalau saya baca, ternyata asesmen ini juga untuk memberikan gambaran apa sih yang harus jadi tujuan utama satuan pendidikan dalam mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Jadi sebenarnya yang asesmen ini untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, bukan menilai apalagi memberi peringkat terhadap kompetensi murid seperti dulu ya. Apalagi yang dinilai bukan seperti zaman dulu yang setiap mata pelajarannya ada ujiannya, tapi ini fokus pada literasi dan numerasi dan karakter murid. Terlebih asesmen ini juga nggak cuma diajarkan oleh murid, tapi juga guru dan kepala sekolahnya. Kalau hasil asesmennya belum maksimal, berarti sekolah dan guru perlu mencari cara bagaimana ya, cara yang lebih efektif untuk membantu anak mencapai kompetensinya. Tapi ya memang penerapan asesmen nasional berbasis teknologi ini ya bisa jadi nggak fair untuk para murid ataupun guru di sekolah yang letaknya di pelosok desa, yang untuk mengaksesinya aja harus susah payah naik pohon atau bahkan menempuh perjalanan berjam-jam untuk ke kota. Hasilnya bisa jadi bias karena tidak menggambarkan keadaan murid, guru, dan sekolah yang sebenarnya tuh sehari-hari. Karena wilayah Indonesia kan sangat luas, penting untuk mempertimbangkan sudut pandang para murid dan guru yang ada di daerah terpencil agar bisa mengusahakan asesmen yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi mereka masing-masing.
Di Jerman anak baru mendapatkan sistem penilaian seperti raport itu baru mulai dari 3 SD dan sebelumnya belum ada sistem penilaian. Jadi menurut pandangan pribadi saya, kalaupun pemerintah mau mengadakan sistem asesmen kepada anak, mereka diperbolehkan untuk memilih mata pelajaran apa yang mereka inginkan dan pastinya mereka akan memilih mata pelajaran yang mereka paham dan punya potensi besar untuk mengerjakan tes tersebut dengan sukses. Karena yang Vicky bilang tadi, setiap anak punya potensi dan kelebihan masing-masing. Kindergarten di Jerman, kita bekerja dengan kelebihan dan potensi anak yang dimiliki ya, bukan dari kekurangan mereka, karena hasilnya akan sangat lebih efektif untuk perkembangan mereka. Nah, baik, terima kasih Mbak Vicky Nastasia atas pengalaman, pemahaman, dan pengetahuan tentang pendidikan dasar. Semoga dapat bermanfaat untuk baik teman-teman kita yang ada di Jerman maupun teman-teman pendidik yang ada di Indonesia. Pada akhirnya, siapapun anak bangsa ini, mau di luar atau di dalam negeri, kemudian terus memberi warna dan memberi kontribusi terhadap kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan. Salam dan bahagia.